Seorang ibu pemilik warung di Bekasi Tarumajaya mengadu ke Kang Deddy Mulyadi untuk meminta keadilan atas kasus yang menimpa suaminya. Sang suami kini jadi tersangka atas tuduhan kekerasan terhadap anak, padahal si anak tersebut sudah tertangkap basah, sudah mencuri di warung milik mereka pada Senin 19 Januari 2026. Ini jadinya malah korban jadi tersangka dong, nggak punya malu keluarga si anak tersebut. Assalamualaikum Pak Deddy. Saya warga kilometer Mas 2 Bekasi Tarumajaya, mohon bantuan dan perlindungan hukumnya Pak Deddy atas kasus yang dialami suami saya. Suami saya dijadiin tersangka kasus kekerasan pada anak. Kronologinya adalah warung saya ini kemalingan pertengahan puasa kemarin, dan kemalingan itu bukan sekali dua kali Pak Deddy, 3 kali selama seminggu itu. Yang parahnya itu di malingnya tuh sampai kaleng-kalengnya di bawah dikuras semua, gak tersisa Pak Deddy. Kedua ketiga itu beraksinya siang, yang 4 tuh baru ketahuan. Dia mau beraksi karena ada pergerakan dari dalam, dia kabur. Kita teriakin. Akhirnya ngaku nih, pas sudah diteriakin nyamperin si anak tuh ngaku. Namanya udah ngaku. Saya bawa lah, nyuruh ayahnya ke pos security. Kebetulan pas dohor ada RT juga di situ. Anak ini pertamanya tuh gak mau ngaku di pos security, padahal di depan rumah tuh ngaku, di depan warung waktu tanggal 19 itu. Iya, namanya anak dibawa ke security, namanya ke progok, berontak dong, gak mau. Ada tarik menarik lah istilahnya. Pas di security itu diinterogasi sama Pak RT, sama security, sama ayahnya. Itu ngeles anaknya, gak mau ngaku. Akhirnya digeplak lah, geplak, bukan ditonjok ya Pak Deddy, digeplak di pelipisnya. Di anak baru ngaku yang malam-malam yang sama kaleng-kalengnya disumputin di mana, uangnya kemanain, berapa kali berturut-turut, iya ngaku semua intinya. Nah, namanya digeplak udah ngaku, suruh ambil tuh di mana sih tempat pertama yang dimaling itu, si kaleng duit yang di warung yang dimaling itu. Disumputinnya tuh di rumah kosong, di rumah kosong yang banyak semaknya, itu dibuntutin sama satu security. Intinya ada saksi lah Pak Deddy. Nah, udah itu tuh intinya di sama sekretariat sama RT tuh dirembukin, ini gimana. Saya cuma minta ganti 1.300.000, itu pun gak diganti. Pas mediasi itu di sekretariat, yang dibahas tuh bukan masalah pencuriannya, anehnya tuh keluarga tuh gak terima gara-gara kasus ini. Katanya nama baiknya tercemar, anaknya dibikin babak belur. Pertama saat saya lihat tuh anak itu gak kenapa-napa. Neneknya tuh pas kejadian neneknya datang tuh baru neneknya tuh ngejewer, geplak 2 kali sama cubit perut. Si nenek kasih kesel, ini anak bikin malu, sampai ngomong udah biarin, bikin malu aja katanya. Saya yang ngurusin, saya ngasih makan, kamu bikin malu. Intinya si nenek tuh marah gitu, namanya kesel ya namanya. Soalnya si anak itu bukan maling di warung saya doang, sebelumnya tuh warung perumahan tuh semuanya udah kena sama dia. Maksud saya tuh dirundingin, dimediasi, ada pihak sekretariat MR itu biar ajal dan penangannya. Ini mah malah bukan masalah kemalingan yang di permasalahan, masalah kekerasannya. Katanya anaknya ini dibikin babak belur, luka-luka lebam-lebam. Lah, yang bikin lebam-lebam tuh masalahnya siapa? Masa digeplak badannya bisa lebam-lebam? Katanya hasil visumnya ada, metranya keganggu. Sampai proses pertama orang tuanya lapor ke pihak Kapolres PPA, unit PPA Cikarang itu, dinaikin. Ya udah, kata ada yang penengah, jangan minta ganti rugi biar gak dinaikin kasus. Enggak minta ganti rugi. Udah, tetap dinaikin. Akhirnya dibikin mediasi, syarat perdamaian. Ada 4 poin. Katanya biaya pengobatan anak jangka panjang, anaknya kena mental gara-gara kasus ini, gara-gara kekerasan ini. Kedua, ganti harus baikin nama baik dia. Katanya tercemar di perumahan ini gara-gara kasus ini. Ketiga, ganti biaya operasional sama bolak-balik bikin laporan. Keempat, anaknya ini ya kita harus minta maaf di publik, di perumahan ini, bahwa kita yang salah. Tolong Pak Deddy, ini kalau gini kita yang jadi korban.
pas dinaikin kasus yang kedua ini, karena istilahnya tetap naikin kasus yang kedua, ayahnya dipanggil yang kedua kali. Dari perdamaian ini mintanya berapa? 50 juta Pak Dedi. Ya siapa yang sanggup? Kita minta ganti 1.300.000 pun nih buat ganti. Saya bulan puasa tuh mikirin muterin modal gimana ini, warung titipan dagangan orang yang nitip di warung saya Pak Dedi, bukan buat aneh-aneh. Karena kita gak nyanggupin yang 50 juta, dinaikin lagi lah ini kasus yang ketiganya. Ayahnya dipanggil jadi tersangka. Ini ya Allah Pak Dedi, bener-bener udah diintimidasi istilahnya. Kita juga tertekan nyari duit kemana. Di yang panggilan ketiga itu 1 kali 24 itu kita harus nyiapin duit 35 juta. Bayangin coba Pak Dedi, 1 kali 24 jam pas hari Rabu tanggal 13 kalau nggak salah. Saya ini istilahnya, kalau dari awal kita bikin laporan pencurian, berarti saya nggak ada hati nurani dong. Orang tua si anak ini hamil besar posisinya waktu itu, waktu si anak maling itu pas bulan puasa. Saya juga menghormati neneknya. Kalau neneknya belanja ke warung pasti curhat. Namanya anak dititipin di neneknya seharian, bukan 1-2 cucu yang dititipin tuh 4. Si nenek itu bukan ngurusin itu doang, jadi gak keawasin si anak tuh liar. Tolong Pak Dedi, tolong bantuan hukumnya. Saya sebagai warga Bekasi, saya juga Sunda, orang Sunda Pak Dedi, bantu proses pendampingan hukumnya gimana Pak Dedi. Saya dari awal gak pernah koar-koar di medsos ini saya viralin. Saking udah tertekannya, udah kemana jalan keluarnya gitu ya, di jalan keluarnya Pak Dedi. Mohon Pak Dedi, soalnya suami saya kalau nggak mau damai diancam penjara 3,5 tahun sama uang denda 72 juta. Ya Allah Pak Dedi, siapa yang nggak pusing, siapa yang saya tolong Pak Dedi, tolong ini mah ya Allah ya Rabbi. Semoga Pak Dedi mendengarkan curahan hati saya. Maaf Pak Dedi, maaf kalau seumpamanya curhatan saya ini mengganggu Pak Dedi, tapi mohon direspon ya Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.